kita bisa menambahkan yaitu file dari akte kelahiran atau KK teman-teman, atau mungkin KTP itu kita scan. Kemudian untuk afirmasi cerdik, teman-teman bisa screenshot dari dan penarikan data Dapodik diambil pada Desember tahun 2020. Nah, ini teman-teman, jadi terkait tentang usia 35 plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, sekarang ini kita sudah masuk pada tanggal 22 Desember ya. Yang mana di sini menurut jadwal pengumuman terbaru ya, penyesuaian jadwal seleksi P3K Guru tahap 2, yang mana untuk tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Desember, yaitu hanya berlangsung 3 hari. Ini adalah kita memasuki masa sanggah teman-teman. Yang mana masa sanggah ini teman-teman, bagi yang tidak lulus seleksi tahap 2, maka nanti bisa mengajukan sanggah. Dan jika sanggahnya diterima, untuk nilainya bisa mengungguli teman-teman yang sudah lulus, maka teman-teman nanti bisa dinyatakan lulus pasca sanggah teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi informasi dan juga tutorial tentang bagaimanakah cara akses untuk menyanggah hasil P3K tahap 2, dan juga informasi terkait hal-hal yang sangat penting yang harus kita perlu perhatikan ketika melakukan sanggah P3K tahap 2. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, pada masa sanggah, teman-teman yang dinyatakan tidak lolos seleksi P3K Guru di tahap 2 ini, entah itu karena kalah perankingan atau mungkin tidak lolos passing grade, jika memang teman-teman mendapatkan suatu hal kejanggalan yang tidak memuaskan, terkait mungkin afirmasi tidak dihitung, atau mungkin nilai yang ditulis di sini tidak sesuai dengan nilai yang kita peroleh ketika teman-teman itu selesai mengerjakan cat UNBK, maka teman-teman silahkan ajukan saja untuk sanggahnya. Semoga nanti sanggahnya ini bisa diterima. Untuk mengajukan sanggah pada masa sanggah, di sini teman-teman kita login ke akun SSC ASN masing-masing teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan sscasn.bkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Lautnya di sini pada menu portal pendaftaran CPNS dan P3K, teman-teman klik sini, yaitu klik login saja teman-teman. Kemudian kita akan dimasukkan ke sebuah halaman login, yang mana nanti di sini kalau misalkan teman-teman ada tampilan seperti ini, maka klik saja OK. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan username dan juga passwordnya, yang mana username ini adalah merupakan nick kita teman-teman. Kemudian kita bisa klik masuk. Berikutnya di sini teman-teman, untuk melakukan sanggah, teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Berikutnya di sini untuk mengajukan sanggah, di sini ada tombol baru yaitu berwarna kuning ya, yang bertuliskan ajukan sanggah. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan untuk masa sanggah ini nanti dibatasi 3 hari teman-teman. Di sini disampaikan untuk masa sanggah akan berakhir tanggal 24 Desember jam 23:59. Ajukan sanggahan Anda sebelum tanggal tersebut. Namun teman-teman di sini perlu diperhatikan, di sini kita ada peringatan berwarna merah ya. Biasakan membaca terlebih dahulu, entah itu persyaratan instansi atau peraturan yang ada sebelum menyanggah. Itu membuktikan kita masyarakat yang cerdas. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin menyanggah, maka teman-teman bisa klik di sini ya, pada tombol warna kuning ajukan sanggah. Kita klik di sini. Nah, di sini teman-teman disajikan yaitu sebuah dialog box ya, yang mana di sini ada menu pop up untuk kita mengajukan sanggah berisi formulir sanggah. Nah, di sini form sanggah nilai SKD P3K Guru tahap 2, batas pengiriman nanti tanggal 24, karena untuk sanggah jadwal masa sanggah di tahap 2 ini adalah tanggal 24 Desember. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan dengan seksama sebelum teman-teman melakukan sanggah ya. Anda hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil nilai ujian SKD P3K Guru tahap 2. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dengan bukti yang benar dan juga jelas. Nah, ini teman-teman, di sini ketika kita melakukan sanggah, kita harus melampirkan bukti yang kuat dan juga benar ya. Jadi kita tidak boleh mengada-ada, karena nanti sama halnya kalau kita mengada-ada, maka sanggah kita ini akan ditolak teman-teman. Dan di sini kita untuk menyanggah ada berbagai macam formulir yang kita bisa isikan untuk pilihan sanggahan kita.
Di sini untuk yang pertama, ini adalah untuk afirmasi XTHK2, teman-teman. Afirmasi XTHK2. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin menyanggah terkait tentang afirmasi XTHK2, ini harus memperhatikan peraturannya dulu. Karena tadi di depan itu sudah disampaikan untuk teman-teman itu harus mempelajari persyaratan instansi dan juga peraturan yang mengaturnya. Jadi terkait tentang afirmasi XTHK2, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita itu sebenarnya XTHK2 ya. Di sini kita sebelum menyanggah ini harus melihat dulu terkait tentang peraturannya. Nah, di sini dalam peraturannya, teman-teman, untuk XTHK2 itu adalah pada poin D ini, teman-teman, yaitu pelamar di THK2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai saat ini. Berdasarkan data Dapodik mendapatkan nilai afirmasi 10%. Jadi persyaratan teman-teman itu diakui untuk afirmasi XTHK2 10%. Ini adalah ada 2 persyaratan. Yang pertama, teman-teman harus memang benar-benar anggota XTHK2, teman-teman. Yang mana XTHK2 itu harus terdaftar di database BKN ya. Dan ketika melakukan cek itu juga terbaca di sana. Kemudian persyaratan yang kedua, ini adalah teman-teman harus aktif mengajar ya. Ini selama 3 tahun terakhir. Nah, ini untuk melihat aktif mengajar ini teman-teman bisa melihat di Dapodik karena semua itu harus terekam di Dapodik. Nah, di sini kita sebagai guru kalau misalkan bukan sebagai operator sekolah, teman-teman bisa masuk ke Info GTK untuk melihatnya. Teman-teman bisa melihat TMT pengangkatan itu di sini, teman-teman, di Info GTK TMT SK pengangkatan yaitu 1 Juli 2025, misalkan seperti ini, teman-teman. Jadi 3 tahun terakhir semenjak tahun 2021 teman-teman ini harus aktif mengajar ya, yaitu di sekolah dan semua itu terekam di Dapodik. Kemudian jika yang kedua, teman-teman, yaitu untuk yang kedua ini adalah untuk afirmasi disabilitas. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan afirmasi disabilitas itu adalah jika dulu ketika melakukan pendaftaran itu menyematkan link dan teman-teman itu memilih untuk jenis disabilitas ya, bukan yang umum. Kemudian di sana ada perintah yaitu untuk menyematkan atau memasukkan link video yang berisi aktivitas teman-teman yaitu melaksanakan tugas sebagai guru honorer dan menunjukkan kedisabilitasannya. Kalau misalkan teman-teman itu kemarin sudah merasa melakukannya, maka teman-teman jika sampai saat ini untuk afirmasinya belum dihitung ya untuk disabilitas, maka teman-teman silahkan ajukan sanggah. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini kemarin tidak menyematkan link dari video tersebut, maka teman-teman mengajukan sanggah pun ini tidak akan diterima, teman-teman. Kemudian terkait dengan afirmasi usia. Nah, ini adalah untuk afirmasi usia yang 35+, ini ada persyaratannya. Nah, persyaratan yang pertama ini adalah teman-teman harus aktif mengajar dan terdata di Dapodik ya, terekam di Dapodik, aktif mengajar selama minimal 3 tahun terakhir. Kemudian teman-teman mungkin ini ada yang salah persepsi ya terkait tentang usia 35+, itu sebenarnya penghitungannya itu sejak kapan. Nah, di sini untuk membantu teman-teman yang bertanya di kolom komentar video sebelumnya, saya sempat bertanya ke Kemdikbudristek yaitu bagian FAQ, teman-teman. Nah, di sini untuk jawabannya terkait tentang afirmasi P3K di kolom pengaduan, ini adalah ada seperti ini. Terima kasih sudah menghubungi kami. Afirmasi usia 35+, usia 35 tahun itu terhitung pada saat teman-teman melakukan pendaftaran dan bukan berdasarkan tahun kelahiran. Apabila usia Anda pada saat mendaftar itu kurang dari 35, nah di sini dan baru bertambah usia tepat 35 tahun setelah pendaftaran selesai, maka tidak terhitung. Nah, selain itu untuk mendapatkan 15% dari afirmasi usia, Anda juga harus tercatat aktif selama 3 tahun terakhir dalam Dapodik. Dan penarikan data Dapodik diambil pada Desember tahun 2020. Nah, ini teman-teman, jadi terkait tentang usia 35+ dan juga THK2 itu adalah untuk persyaratannya ini adalah aktif mengajar dan ketentuannya adalah seperti ini. Kemudian terkait tentang afirmasi yang berikutnya yaitu afirmasi sertifikat pendidik. Nah, di sini teman-teman ketika melakukan pendaftaran, di sini pastikan kalau teman-teman itu sudah melakukan upload dokumen ya, sudah melakukan upload dokumen dalam bentuk sertifikat pendidik. Kalau misalkan teman-teman tidak mendapatkan afirmasi juga, teman-teman bisa melakukan sanggah. Jika teman-teman tidak
melakukan uploadnya dulu ketika pendaftaran baru saja mendapatkan sekarang atau SKL ingin menyanggah, maka sebaiknya teman-teman tidak usah melakukan sanggah tersebut. Jadi contohnya seperti ini teman. Bagi teman-teman yang di sini, ini untuk kolom sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Di sini tidak ada apapun, tidak ada tombol lihat. Ketika klik di lihat, ini nggak ada serdiknya. Maka teman-teman sebaiknya tidak usah melakukan sanggah, dikarenakan nanti percuma saja tidak akan diterima sanggahnya. Jadi yang diterima sanggah untuk serdik ini adalah bagi teman-teman yang di sini sudah pernah upload serdiknya dan di sini linear ya dengan formasi jabatan yang dilamar. Akan tapi pada hasilnya di sini ketika melihat hasil ternyata tidak muncul untuk afirmasi A seperti ini, maka teman-teman silahkan mengajukan sanggahnya. Berikutnya di sini nilai ujian teknis. Nah, yang dimaksud dengan nilai ujian teknis, kemudian nilai ujian sosiokultural manajerial, nilai ujian wawancara dan nilai ujian total, ini adalah sama teman-teman, yaitu antara perolehan nilai dari teman-teman ketika selesai mengerjakan ujian di komputer CAT UNBK. Di sana itu jawabannya hasilnya itu berbeda dengan perolehan nilai yang teman-teman dapatkan ketika melihat akun SSCASN ataupun melihat pada guru p3k.com.id, atau mungkin juga berbeda dengan hasil prasanggah dalam bentuk kolektif per kabupaten kota atau provinsi. Maka di sini teman-teman bisa mengajukan sanggahnya teman-teman. Nah, begitu ya. Kemudian di sini teman-teman ketika mengajukan sanggah, di sini harus menulis alasan sanggah yaitu maksimal 255 karakter. Dan pastikan di sini menulis dengan bahasa yang baik dan benar, bahasa yang sopan, dan juga di sini teman-teman harus mengupload buktinya teman-teman, yaitu bukti sanggah. Ini ukurannya 100 sampai 500 KB dalam bentuk JPG atau PDF. Teman-teman bisa klik choose file di sini. Maka nanti akan diarahkan menuju ke file yang akan digunakan sebagai bukti sanggah kita. Kemudian terkait tentang bukti apa saja yang harus kita isikan di sini pada choose file ini ketika menyanggah, tentunya teman-teman sudah mengetahuinya ya. Misalkan di sini untuk afirmasi XTHK2, ini teman-teman untuk buktinya itu bisa melampirkan yang pertama itu adalah screenshot dari hasil prasanggah ini. Kemudian kita bisa tandai atau stabilo ya bahwa untuk di kolom afirmasi tidak ada penambahan. Kemudian untuk afirmasi XTHK2 ini teman-teman juga bisa mengupload bukti yaitu kartu ujian kemarin THK2 pada tahun 2013 teman-teman. Kemudian untuk menunjukkan keaktifannya teman-teman bisa mengeprint atau mencetak yaitu track record kita mengajar aktif di Dapodik teman-teman. Jadi 3 file tersebut teman-teman silahkan join PDF, kemudian nanti kita upload di sini ya. Nah di sini teman. Kemudian untuk afirmasi disabilitas, maka teman-teman bisa mungkin kasihkan screenshot ya atau foto diri yang menunjukkan kedisabilitasannya, dan pastikan teman-teman sudah mengupload yaitu untuk kemarin link video ketika kita mengajar ya dengan menunjukkan kedisabilitasan kita. Termasuk untuk afirmasi usia, di sini kita bisa masukkan buktinya itu untuk memperkuat selain data dari Dapodik, track record kita mengajar 3 tahun terakhir yang aktif ya. Kemudian juga kita bisa menambahkan yaitu file dari akte kelahiran atau KK teman-teman, atau mungkin KTP itu kita scan. Kemudian untuk afirmasi serdik, teman-teman bisa screenshot dari akun SSCASN pada bagian unggah dokumen yang sudah ada serdiknya, kemudian diupload di sini. Kemudian berikutnya afirmasi yang nilai ujian dan seterusnya ini teman-teman bisa mengupload yaitu hasil yang ditempel oleh proktor di depan tempat uji kompetensi untuk dimasukkan di sini, dilampiri juga, di join ya, digabungkan dengan hasil yang diperoleh dari pasca sanggah teman-teman. Jadi kalau misalkan hasilnya beda, maka nanti teman-teman akan mendapatkan jawabannya. Nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah melakukan hal yang seperti itu, maka teman-teman bisa tanda tangani di sini ya, tanda tangan di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa klik akhiri proses sanggah. Ketika teman-teman sudah mengakhiri proses sanggah, maka sanggah tersebut tidak bisa diulang lagi. Nah di sini kita harus tahu bahwa untuk sanggah ini kita bisa menceklis ya, menceklis lebih dari satu. Tentunya harus disesuaikan juga dengan kebutuhan sanggah kita. Jadi yang paling penting ini kita hanya bisa menyanggah terhadap nilai kita sendiri, tidak bisa menyanggah terhadap nilai orang lain atau pesaing kita.
Oke, itulah teman-teman terkait tentang cara mengajukan sanggah dan berkas yang harus diupload. Semoga bisa bermanfaat ya dan sanggah teman-teman bisa lolos. Kalaupun misalkan nggak lolos di prasanggah ini, maka teman-teman nanti bisa ikut ujian di tahap 3 dan juga di tahun 2022. Untuk teman-teman yang sudah lolos passing grade namun tidak kebagian formasi, teman-teman nanti bisa ikut optimalisasi formasi. Terkait tentang mekanismenya bagaimana, itu sudah saya sempatkan video saya sebelumnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.